Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu buku, ini buku sangat bagus sekali, sangat saya rekomendasikan untuk para pelajar muslim yang bisa mengakses kitab berbahasa Arab. Ini buku masyhur sebetulnya, cuma barangkali ada yang belum tahu ya. Mafahim Yajib an Tusahhah, karangan As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Ini judul bukunya, Mafahim Yajib an Tusahhah. Pemahaman-pemahaman yang harus dikoreksi. Jadi beliau ini, Sayyid Muhammad, menjelaskan beberapa persoalan yang selama ini banyak disalahpahami oleh kaum muslim, baik yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini cocok untuk membantah pandangan saudara-saudara kita dari kaum salafi ya, dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka. Bagaimanapun pandangan yang keliru perlu kita koreksi. Oke, salah satu persoalan yang misalnya cukup sering disalahpahami oleh sahabat-sahabat kita dari kaum salafi itu menyangkut tawassul. Sebagian orang berpandangan bahwa bertawassul itu musyrik. Karena seolah-olah kita meneladani orang-orang musyrik terdahulu yang menjadikan patung-patung sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pandangan salah ya. Jadi kaum muslim khususnya warga NU biasanya bertawassul itu sebetulnya tidak ada di antara mereka yang menyembah sesuatu selain Allah, itu nggak ada. Anda boleh tanya kepada siapapun warga NU atau selain NU yang bertawassul. Tawassul itu artinya menjadikan sesuatu sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi sebagian orang menjadikan sesuatu sebagai perantara itu nggak boleh, bahkan menjatuhkan kita kepada kemusyrikan. Nah, biasanya yang mereka jadikan alasan itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu menjadikan patung-patung sebagai perantara juga menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini dua logika yang berbeda sebetulnya. Yang perlu kita tahu adalah orang-orang musyrik terdahulu itu menjadikan patung-patung sebagai perantara dan mereka menyembahnya. Mereka mempertuhan patung-patung itu sendiri. Jadi nggak cuma dijadikan sebagai perantara, tapi juga disembah. Nah, sekarang nggak ada orang Islam yang ketika ziarah kubur, bertawassul itu menyembah sosok yang mereka jadikan perantara, tuh nggak ada. Nah, sekarang ini perlu kita koreksi ya, supaya tidak ada salah paham. Bahwa menjadikan sesuatu sebagai perantara itu hukumnya boleh dalam akidah Islam, selama yang kita jadikan tujuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertawassul dengan Nabi. Ada hadis-hadisnya yang mengafirmasi bahwa dulu seorang sahabat pun bertawassul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertawassul dengan selain Nabi, dengan orang-orang saleh, dengan para wali, boleh nggak? Dengan misalnya dengan Ahlul Bait, dengan dengan Imam Hussein, dengan Imam Ali, dengan wali-wali besar, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syazili, Syekh Ahmad Rifai, atau siapapun itu, boleh atau tidak? Nah, ini akan saya bacakan dari kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Perhatikan baik-baik ya. Wathani, poin yang kedua ingin saya ringkas, anna tawassul ilallah bi ahlil fadl wal alam huwa fit tahqiq tawassulun bi amalihim as-salihah wa mazayahum al-fadilah. Jadi bertawassul kepada orang-orang pilihan Allah, orang-orang berilmu, para ulama, para wali itu, pada dasarnya kata beliau, kata Sayyid Muhammad, itu bertawassul dengan amal soleh mereka. Idla yakunul fadil fadilan illa bi'amali. Karena orang itu tidak disebut sebagai orang yang utama, kecuali dengan amalannya. Orang istimewa, orang saleh, kecuali dengan kesalehannya. Fa'idha qalal qail, apabila seorang muslim berkata, Allahumma inni atawassalu ilaika bil alim al-fulani. Allah, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan ulama fulan. Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya. Fahuwa bi'atibar maqawma bihi minal alam. Kita bertawassul dengan ilmu dan kedudukan tinggi beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau orang pilihan. Wa qad thabata fis sahihain. Nah, ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim wa ghairihima, dan selain keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hakka anith thalatha alladzina intabaqat alaihim as-sakhra anna kulla wahid minhum tawassala ila Allah bi a'dham amalin amilahu fartafa'atis sakhra. Ada kisah tiga laki-laki. Ini kisah masyhur dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim
Masing-masing dari ketiga ini yang mereka terkurung dalam goa, kemudian terhalang oleh batu besar, mereka itu bertawassul kepada Allah dengan masing-masing amal soleh mereka. Artinya praktek bertawassul itu bahkan ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim gitu. Falau kana tawassul bil a'malil fadilah ghair jaiz atau kana syirkan kama zam'ahu mutasyadidun fi hadzal bab ka Ibn Abdus Salam wa man qala bi qawlihi min atba'ihi lam tahsul al ijabah minallahi lahum. Kalau seandainya bertawassul itu merupakan kemusyrikan, Allah nggak akan mengijabah doa mereka yang 3 orang itu, dan doa mereka diijabah dengan tawassul itu. Batu yang besar itu kemudian tersingkir dan mereka bisa keluar. Walasak kata Nabi an ingkar ma fa'alu ba'da hikayatihim anhu. Dan Nabi pun tidak mungkin diam. Kalau memang itu sebuah kemusyrikan, Nabi nggak mungkin diam. Yang ada Nabi menceritakan, wa bihadza ta'lam annama yuriduhul mani'un min tawassul bil anbiya was salaha minhu qouli ta'ala ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini rekaman perkataan orang musyrik dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menarasikan perkataan orang musyrik. Mereka itu mengatakan, kami tidak menyembah patung-patung itu kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Nah, sebagian orang muslim zaman sekarang yang mengkafirkan orang bertawassul biasanya berdalil dengan ayat ini. Bahwa kita ini kalau bertawassul seolah-olah meneladani orang musyrik yang menjadikan patung-patung sebagai perantara menuju Allah. Kata Sayyid Muhammad, kata beliau, dalil-dalil semacam ini laisa biwarid bal huwa minal istidlal ala mahallin niza bima huwa ajnabiyun anhu. Jadi ini dalil nggak nyambung. Dalil-dalil yang biasa digunakan untuk orang musyrik, yang relevan untuk orang musyrik digunakan untuk orang muslim itu nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena kita ini nggak menyembah sesuatu yang dijadikan sebagai perantara itu. Nggak menyembah nabi, nggak menyembah wali, nggak menyembah amal soleh. Fa inna qaulahum, karena perkataan orang-orang musyrik, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Musarrih bi annahum abaduhum lidzalik. Itu bukti jelas bahwa orang-orang musyrik itu dilarang oleh Al-Quran berkata atau menjadikan patung-patung sebagai perantara karena mereka menyembahnya. Orang muslim gak ada yang nyembah kuburan, gak ada yang nyembah nabi, gak ada yang nyembah wali. Jadi gak relevan Anda menyamakan tawassulnya orang muslim dengan tawassulnya orang musyrik yang menyembah patung. Wal mutawassil bil alim, dan orang yang bertawassul dengan seorang ulama, mathalan lam ya'budhu, tidak menyembahnya. Bal alima anna lahu maziyah indallah, tapi karena orang muslim itu tahu bahwa orang alim atau seorang wali itu punya kekhususan di sisi Allah, bihamlihi al-alam fatawassala bihi lidzalik. Karena kita tahu Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abdul Hasan Syazili, Imam Said Rifai, Imam Muhammad Hafidh At-Tijani, atau siapapun itu wali-wali besar, termasuk para sahabat, termasuk orang-orang soleh yang lain, karena kita itu bertawassul dengan mereka sebagai bentuk kerendahan hatian kita. Kerendahan hatian kita, jangan-jangan kalau kita dengan banyak kekotoran diri kita ini nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah, barangkali melalui mereka kita bisa lebih dekat. Sah-sah saja, itu tidak bertentangan dengan akidah. Wa kadzalika qaulu fala tad'u ma'allahi ahada. Begitu juga dengan firman-Nya fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah berdoa kepada fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah menyeru salah seorang pun gitu ya bersama Allah. Ya, jangan kita itu Al-Qur'an melarang kita untuk berdoa kepada siapapun atau memohon kepada siapapun selain Allah. Kata beliau ayat ini, fa innahu nahyun an ayyudda'a ma'allahi ghairuhu. Itu berupa larangan agar tidak ada sosok yang dijadikan sandaran kita berdoa selain Allah. Anda misalnya berdoa kepada wali, Anda juga berdoa kepada Allah. Itu yang dilarang. Tapi orang-orang yang bertawassul itu nggak berdoa kepada wali. Itu hanya menjadikan perantara saja. Doa kita itu kalau berdoa, kita itu nggak menunjukkan doa kita kepada wali atau kepada nabi. Nggak. Doa kita itu kepada Allah saja. Ka'iyakul ya Allah wa ya fulan. Ya Allah ya fulan. Nah, itu kita menyembah dua-duanya. Itu yang nggak boleh. Wal mutawassil bil alim mathalan lam yad'u ilallah. Dan orang yang bertawassul dengan orang alim atau orang saleh atau seorang wali, lam yad'u illallah, dia tidak berdoa kecuali kepada Allah saja. Wa innama waqa'a minhu tawassul ilahi bi'amalin salihin amilahu ba'du ibadihi. Jadi orang yang bertawassul dengan orang alim itu pada hakikatnya bertawassul dengan amal soleh yang dilakukan oleh sebagian hambanya.
Kama tawassal ats-tsalatsa alladzina intabaqat alaihim as-sakhrah bisalihi a'malihim. Sebagaimana bertawassulnya 3 orang yang dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang 3 orang yang bertawassul dengan amal solehnya. Walhasil, kesimpulannya, tawassul dengan orang soleh, dengan para nabi itu bukan musyrik. Musyrik itu kalau kita menyekutukan Allah, menjadikan wali sebagai Tuhan selain Allah, menjadikan nabi sebagai Tuhan selain Allah, dan tidak ada orang muslim bertawassul yang berkeyakinan semacam itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.